Selamat pagi adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 dalam Pekan Paskah yang ke-7. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai ayat 25. Mari sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat, rahmat, dan anugerah yang boleh Engkau limpahkan kepada kami semua dari hari lepas hari hingga pada pagi hari ini. Teristimewa nafas kehidupan yang kami alami dan kami nikmati. Terima kasih atas hari yang baru ini. Pada pagi hari ini kami mau membaca, mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami agar membuka hati dan pikiran kami sehingga hanya terarah kepadamu dan siap mendengarkan sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat membuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan,
Di dalam kehidupan kita sering terjadi kita mendengar kalimat yang berbunyi, "Kepo sekali kamu jadi orang." Kalimat ini beberapa tahun terakhir ini sering kita dengar, terutama di antara kalangan anak-anak muda. Bahasa gaul anak-anak muda zaman sekarang mungkin juga kalimat ini diucapkan oleh mereka yang usianya di atas 30 tahun. Namun kalimat tersebut diucapkan oleh siapapun, bunyi kalimat yang dapat ditangkap ialah bahwa orang yang mengucapkan kalimat itu tidak suka terhadap orang yang dikatain kepo. Karena orang yang dikatain kepo ialah orang yang ingin tahu apa yang sedang terjadi pada seseorang yang sebenarnya tidak ada urusannya dengan dirinya. Demikian juga hal yang serupa terjadi dalam kisah Injil hari ini, di mana murid Petrus juga mempunyai keingintahuan tentang apa yang terjadi pada murid-murid yang lain. Setelah berpesan kepada Petrus bahwa ia harus tetap mengikutinya dan meramalkannya, bagaimana ia harus menderita sebagai akibat mengikutinya, Yesus menyuruhnya untuk menggembalakan domba-dombanya jika ia benar-benar mengasihinya. Namun karena sifat keingintahuan yang terjadi pada murid-murid lain, Petrus bertanya pada Yesus apa yang akan terjadi pada temannya Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Hal ini yang tidak Yesus sukai, dan maka dari itu ia tidak menjawab pertanyaan dari Petrus. Namun Yesus menjawab dengan sebuah kalimat yang berbunyi, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maksud Yesus ialah agar Petrus tidak perlu tahu apa yang terjadi pada murid-murid yang lain. Karena setiap orang atau murid mempunyai tugas dan cara masing-masing dalam mengikuti Yesus. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, apa pesan yang dapat kita petik dari Injil hari ini? Ialah agar kita menyadari bahwa kita yang juga adalah murid-murid Yesus seperti Petrus menerima perintah dari Yesus untuk melanjutkan karyanya di dunia ini. Perintah utamanya adalah agar kita mengasihi satu dengan yang lain. Karena dengan kasih kita mau melayani sesama kita. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan,
Terkadang ketika ingin mau dan mempraktekannya, itu semua tergantung pada talenta kita masing-masing yang merupakan karunia Allah. Semoga kita senantiasa selalu memperbaharui diri kita dan juga selalu menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan pada hari ini merupakan hari yang terakhir dalam novena Pentakosta ini. Marilah kita mohon agar Roh Kudus menolong kita menjadi pewarta cinta kasih-Nya. Amin. Setelah kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Dan semoga seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.